Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang terhormat Tuta Abi Hanif dan Umida selaku pengasuh Pondok Pesantren Seperkem Laroiban Fida, dan yang terhormat pula untuk jajaran para guru dan para pengurus dari Laroiban Fida dan teman-teman yang berbahagia. Oke, pertama-tama perkenalkan, nama saya Ainur Isma, saya dari kelas 12 MA Laroiban Fida. Pada malam hari ini saya akan mempresentasikan tentang peta imajinasi saya yang akan menjelaskan tentang pelajaran PKN di kelas 12, yaitu yang akan menjelaskan tentang demokrasi liberal, kondisi pemerintahan, ekonomi dan politik pada masa demokrasi liberal. Nah, jadi yang pertama itu adalah perjuangan kembali kepada NKRI. Jadi setelah ada tanda tangan dari konferensi meja bundar, itu tidak ada lagi perjuangan fisik antara perlawanan di Indonesia, jadi antara Belanda dengan Republik Indonesia Serikat. Nah, kemudian Indonesia itu kalah dengan Indonesia itu tidak suka apabila dijadikan sebagai Republik Indonesia Serikat, karena menurut Indonesia itu adalah Republik Indonesia Serikat atau RIS itu dianggap lemah karena tidak ada tujuan yang jelas, terus tidak ada pertahanan yang kuat, dan masih banyak lagi. Kemudian ada penentangan yang kemudian setelah itu dibuat undang-undang darurat, yaitu ada di Republik Indonesia, kemudian ada di Nusa Tenggara Timur, ada di NST dan NIT itu. Kemudian pada saat Republik Indonesia Serikat itu kemudian ada perundingan yang pada tanggal 19 Mei tahun 1950 kemudian dijadikan lagi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mendapatkan persetujuan oleh Soekarno di Yogyakarta, dan Soekarno itu kembali ke Yogyakarta untuk mengambil kembali jabatan sebagai presiden. Kemudian ada tentang keadaan politiknya. Jadi yang pertama itu adalah penerapan sistem multipartai. Jadi pada multipartai itu yang pertama berdiri partai itu ada Pertama berdiri partai itu tanggal 11 November. Kemudian pada tanggal 7-nya itu baru terbangun lagi partai PKI. Tuh. Kemudian ada perubahan sistem antara anggota DPR itu yang langsung dipilih dari presiden. Terus yang kedua itu ada pergantian kabinet. Kemudian ada kondisi politik. Kondisi politik ini jadi ada parlementer yang sering ganti kabinet, sehingga seperti itu menjadi tidak stabil. Kemudian ada peristiwa tanggal 17 Oktober tahun 1952, yaitu ada itu berlanjut terus hingga tahun 1955, yang pemerintah itu tidak ada upaya militer, dan pada tanggal 16-nya dan 17-nya itu DPR bubar. Kemudian untuk meningkatkan profesionalisme loyalitas TNI. Kemudian ada yang ketiga itu ada pemilu pada tahun 1955. Jadi pada tahap 1 itu ada pada tanggal 29 September tahun 1955, yang di dalamnya itu untuk memilih DPR, dan kemudian pada tanggal 15 Desembernya itu untuk memilih konstituante. Kemudian dilaksanakannya lah pada saat kabinet Burhanuddin, dan akhirnya ada kemenangan di 4 partai besar, yaitu ada Partai Negara Indonesia, terus ada Partai Komunis Indonesia, terus kemudian yang ketiga ada Masyumi, dan yang keempat itu ada NU. Kemudian pada tahun 19 Desember tahun 1955 itu kemudian ada 542 orang yang terlibat dalam partai tersebut. Nah, untuk yang terakhir itu ada kebijakan ekonomi. Kebijakan ekonomi itu disebut juga dengan kebijakan Gunting Syafruddin. Nah, yang di sini tuh di mana ada Rp5 itu dinaikkan dan dipotong nilai setengahnya dipotong nilai. Kemudian ada nasionalisme Deutsche Bank yang ada pada akhir tahun 1951 yang sekarang diubah sebagai Bank Indonesia. Kemudian ada sistem ekonomi pada
gerbang benteng, gerakan benteng. Kemudian yang terakhir itu ada gerakan Asaat. Jadi gerakan Asaat ini ada karena adanya Mister Asaat yang dia itu melindungi pengusaha pribumi untuk melawan pengusaha dari Cina. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.